Zafikiru Yutobeto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahayu dari fase F2 lanjut. Saya di sini akan menyampaikan tentang naskah pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi ini menjadi tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenalkan, nama saya Chelsea. Proklamasi memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, menjadi titik awal berdirinya negara yang merdeka. Kedua, sebagai dasar hukum dan politik bahwa Indonesia bebas dari penjajahan. Ketiga, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah yang berdaulatan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nama saya Neza Octavia, bisa dipanggil Neza. Saya dari F2 lanjut. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan dan aturan dasar negara, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang segera mengadakan sidang-sidang penting untuk menyusun dasar-dasar negara pemerintahan. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi. Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Nama saya Gisha Rania Raja, biasa dipanggil Gisha. Sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia atau yang disingkat sebagai KNIP sebagai badan legislatif sementara. Yang pertama, sidang PPKI 1 pada 18 Agustus 1945. Poin pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua,
memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Poin ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Nama saya Fizatur Rahmi dari F2 lanjut. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selain itu dibentuk juga 12 kementerian untuk melaksanakan roda pemerintahan. Nama saya Aldi Mahendra, saya dari kelas F2 lanjut. Sidang ketiga PPKI berlangsung pada tanggal 2 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Kedua, membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi seperti Partai-Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Partai Sosialis. Ketiga, membentuk Tentara Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI. Keempat, menetapkan Pusat Tenaga Rakyat sebagai wadah perjuangan rakyat. Yang ketiga, sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945. Poin pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Fungsinya membantu dan menjadi penasihat presiden. Poin kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan mewujudkan NKRI sebagai negara berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Poin ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini menjadi cikal bakal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenalkan, nama saya Safwan dari F2 lanjut. Setelah sidang-sidang PPKI, terbentuklah pemerintahan awal Indonesia. Presiden Soekarno memimpin pemerintahan dibantu Wakil Presiden dan para menteri. KNIP berfungsi sebagai lembaga legislatif. TKR bertugas mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan Sekutu. Partai-partai politik mulai berkembang untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kesimpulannya, pembentukan negara